Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kitab Markus 9 ayat 38 sampai 50. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan dan kesempatan yang sangat baik kepada kami. Pada saat ini kami ingin mendengar serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 9 ayat 38 sampai 50 beginilah bunyinya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu semua mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Yang menjadi tema firman Tuhan ini bagi kita adalah tetap memberi rasa dan berdamai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika beberapa orang dari murid Yesus melihat bahwa seseorang yang tidak termasuk pengikut Yesus mengusir setan demi nama Yesus, mereka mencegah orang itu. Lalu mereka melaporkan kejadian itu kepada Yesus, dan Yesus pun langsung memberi tanggapan. Tanggapan yang pertama yang dikatakan Yesus dapat kita lihat di ayat 38 sampai 40. Di ayat itu Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik kepada sesamanya demi namanya adalah orang yang berada di pihak Yesus. Sekalipun orang itu bukan murid atau pengikut Yesus, tetapi dia bukan lawan dari Yesus. Dia bukan mencoba melawan atau menyaingi Yesus dan murid-muridnya. Sebab melalui perbuatan yang baik itu, dia sedang memperlihatkan dirinya sebagai orang yang percaya terhadap kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Dan melalui perbuatannya itu, dia sedang menunjukkan dirinya yang memiliki kepedulian kepada sesamanya. Sama seperti Yesus yang peduli kepada orang banyak. Dan sesungguhnya perbuatan yang seperti inilah yang dikehendaki Yesus ada pada murid-muridnya. Lalu yang kedua, saudara-saudari, di ayat 41
Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik kepada pengikut Kristus adalah orang yang akan menerima upah dari Tuhan. Dari perkataan ini, secara tidak langsung Yesus mau katakan bahwa seseorang yang tidak termasuk pengikut Yesus yang mengusir setan demi nama Yesus tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan yang baik kepada pengikut Kristus. Dan oleh karena perbuatannya itu, ia akan menerima upah dari Tuhan. Saudara-saudari, jika perkataan ini dipikirkan dan direnungkan dengan baik, maka perkataan ini akan menjadi perkataan yang benar. Sebab apabila seseorang yang bukan murid Yesus mau mengusir setan demi nama Yesus, itu artinya bahwa orang itu adalah orang yang percaya terhadap kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Dan ketika ia mengusir setan demi nama Yesus, maka pada saat itu sesungguhnya ia sedang memberitakan nama dan kuasa Yesus kepada orang lain. Nama dan kuasa Yesus akan semakin dikenal oleh orang banyak. Dan karena ia mengusir setan demi nama Yesus, tentu orang lain akan menganggap dia sebagai murid Yesus. Sehingga secara bersamaan nama murid Yesus pun akan dikenal juga oleh orang banyak tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seseorang yang bukan murid Yesus itu adalah perbuatan yang baik juga kepada Yesus dan murid-muridnya. Selanjutnya yang ketiga, saudara-saudari, di ayat 42 sampai 48, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik dengan menyesatkan sesamanya adalah orang yang akan dicampakkan ke dalam api neraka yang tak terpadamkan. Semua orang akan menghadapi penghakiman dari Tuhan, termasuk murid-murid Yesus. Jadi, apabila seseorang yang mengusir setan demi nama Yesus itu adalah orang yang sedang melakukan penyesatan terhadap sesamanya, maka sudah pasti Tuhan akan menghakimi dia dan akan menyampakkan dia ke dalam api neraka yang tak terpadamkan. Begitu juga sebaliknya, jika yang melakukan penyesatan itu adalah mereka yang sudah menjadi murid Yesus, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama terhadap mereka. Mereka juga akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam api neraka yang tak terpadamkan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ketiga poin yang disampaikan Yesus tersebut, sesungguhnya Yesus mau katakan bahwa ia menginginkan murid-muridnya untuk tetap memberi rasa kepada semua orang dan tetap berdamai dengan semua orang. Mereka tidak perlu mempermasalahkan tindakan orang yang berbeda komunitas dengan mereka, selama perbuatan itu dilakukan demi nama Yesus atau demi nama Tuhan. Mereka tidak perlu sibuk-sibuk untuk menentang atau mencegah orang itu, karena semua orang akan menghadapi pengadilan dan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Tuhan pasti melihat dan ia pasti mengetahui apakah seseorang itu melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar. Dengan demikian, saudara-saudari, inti dari apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka tidak usah mempermasalahkan orang atau komunitas orang lain. Yang perlu mereka permasalahkan adalah sudah sejauh mana, sudah bagaimana, dan perbuatan apa yang akan mereka lakukan, supaya mereka tetap memberi rasa kepada orang dan tetap berdamai dengan semua orang. Sebab mereka juga akan menghadapi pengadilan serta menerima upah dari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengakhiri perkataannya dengan mengatakan, "Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya juga berlaku kepada kita saat ini. Yesus menginginkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang, bukan mempermasalahkan orang atau komunitasnya. Yesus menginginkan kita untuk berdamai dengan semua orang, bukan mencegah
atau menentangnya. Saudara-saudari, kita harus tetap berbuat dan berdamai. Sebab dengan cara itulah kita bisa menjadi rekan Tuhan untuk menyatakan mana yang benar dan mana yang salah kepada semua orang. Rasul Paulus di dalam kitab Roma 12 ayat 21 mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Apabila seseorang yang melakukan sebuah perbuatan baik demi nama Yesus atau demi nama Tuhan, kita lihat dia sedang melakukan perbuatan yang jahat, maka jangan kita menentang kejahatan itu dengan kejahatan, tapi perhadapkanlah kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Lalu di dalam kitab Filipi 4 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Demikian juga dengan Rasul Petrus di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16. Ia berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang perlu kita lakukan dari firman ini adalah marilah kita tetap berbuat baik kepada semua orang. Sebagaimana garam yang memberi rasa pada makanan, demikian juga dengan kita. Hendaknya kehadiran kita tetap memberi rasa yang mengenakkan bagi lingkungan sekitar kita. Lalu hal yang kedua yaitu marilah kita hidup damai dengan semua orang. Sebab dengan cara itulah kita dikehendaki Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Dan dengan pola hidup seperti itulah kita akan mendapat upah yang terbaik dari Tuhan. Ketika ada kesalahan, ketika ada ketidakbenaran yang kita lihat dari orang lain, mari jangan kita langsung menentang atau mencegahnya, tetapi tetaplah perhadapkan situasi itu dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buatlah kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan itu tetap menonjol, sehingga pada akhirnya kejahatan, ketidakbenaran yang dilakukan oleh orang lain itu akan menjadi nyata. Dan kebenaran, kebaikan yang kita lakukan itu juga akan tetap Tuhan nyatakan pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik, dan ajari kami, kuatkan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.